Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang artikel dalam bahasa Inggris. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, apa sih fungsi artikel dalam bahasa Inggris dan bagaimana cara penggunaannya? Kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Happy watching! Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Articles atau kata depan dalam bahasa Inggris adalah kata sandang yang digunakan pada kata benda atau noun. Jadi artikel ini hanya digunakan untuk kata benda. Artikel ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, indefinite article, yaitu artikel e dan artikel en. Dan yang kedua adalah definite article atau artikel the. Oke, langsung aja yang pertama. Artikel e dan artikel en, yaitu indefinite article. Jadi, untuk indefinite article menunjukkan benda yang tidak spesifik atau belum jelas wujud serta lokasinya. Jadi artikel e dan artikel en menunjukkan benda yang tidak spesifik atau belum jelas. Di mana keberadaannya kita belum tahu. Oke, kita langsung ke contohnya. Yesterday I bought a book. Jadi di sini artikel e mengawali noun. Nounnya di sini adalah book. Jadi kita belum tahu buku apa yang saya beli kemarin. Yesterday I bought a book. Jadi di sini tidak menjelaskan secara spesifik bukunya itu di mana. Kita membeli bukunya di mana dan bukunya itu yang mana. Jadi indefinite article yaitu menunjukkan benda yang tidak jelas. Oke, selanjutnya artikel e dan artikel en hanya bisa mengawali suatu kata benda yang dapat dihitung dan menunjukkan jumlahnya hanya satu. Jadi, artikel e dan en adalah singular countable noun, di mana artikel e dan en hanya bisa digunakan pada countable noun, yaitu kata benda yang dapat dihitung, dan menunjukkan bahwa jumlahnya itu hanya ada satu. Untuk penjelasan tentang countable noun dan uncountable noun, kalian bisa cek video di atas atau periksa link yang ada di description. Selanjutnya, artikel e dan en disebut indefinite article, itu kata sandang yang tak tentu, yang memiliki arti seorang, sebuah, sebutir, seekor, sepotong, dan lain sebagainya. Ini tergantung kata benda apa yang mengikutinya. Jadi, artikel e dan en ini tergantung pada kata benda apa yang mengikutinya. Oke, kita lanjut pada penggunaan artikel e dan artikel en. Artikel e digunakan untuk kata yang berawalan bunyi konsonan. Harus diingat bahwa untuk menentukan apakah kita menggunakan artikel e atau artikel en, kita harus memperhatikan pembacaan bunyi awal dari kata benda yang dirangkainya, bukan pada huruf awal dari kata tersebut. Contohnya, a book, a home, a university. Jadi untuk contoh yang ketiga, yaitu a university, mengapa kita tidak menggunakan artikel en? Karena sekali lagi yang perlu kita ingat adalah, yang perlu kita perhatikan pembacaan bunyi awal dari kata benda, bukan pada huruf awal dari kata tersebut. Jadi karena a university, bukan kita membaca university tapi university, makanya dia menggunakan artikel e. Sedangkan untuk artikel en digunakan untuk kata yang berawalan bunyi vokal. Misalnya contohnya yang pertama an apple, yang kedua an orange, yang ketiga an hour.
Nah, kasus yang ketiga ini sama dengan yang tadi, university. An hour, meskipun huruf awalnya adalah H, yaitu huruf konsonan, tetapi bunyinya adalah bunyi vowels atau bunyi vokal. Jadi kita menggunakan artikel an. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu definite article. Itu artikel de. Di mana definite article ini menunjukkan benda yang spesifik dan jelas. Benda yang mana yang kita maksud? Artikel de digunakan untuk menunjukkan suatu benda yang sudah kita ketahui. Digunakan untuk mengawali suatu benda yang sama yang pernah tersebutkan atau diceritakan sebelumnya. Dengan kata lain, bila suatu benda disebutkan untuk kedua, ketiga, dan seterusnya, kita bisa menggunakan artikel de di muka kata benda itu atau di depan kata benda. Untuk artikel de ini bisa digunakan pada countable noun maupun uncountable noun. Jadi dia bisa digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung maupun kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, kita langsung ke contohnya. Yesterday, I bought a book. The book is about teenager delinquency. Jadi di sini kalimat yang pertama menggunakan artikel a. Yesterday, I bought a book. Di mana kalimat yang pertama ini kita belum mengetahui buku apa yang kita beli kemarin. Sedangkan di kalimat yang kedua kita menggunakan artikel the. The book is about teenager delinquency. Jadi kita sudah tahu buku apa yang kita pinjam kemarin. Bukunya itu tentang kenakalan remaja. Jadi itu perbedaan antara artikel an, dan artikel the. Nah, itu tadi penjelasan tentang articles, di mana artikel itu dalam bahasa Inggris memiliki 3 bentuk, yaitu artikel an, dan the. Nah, berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu indefinite article dan definite article. Di mana indefinite article ada dan artikel an, di mana dia itu untuk singular countable noun, di mana menyatakan kata benda yang tunggal dan hanya bisa digunakan pada countable noun, yaitu noun yang bisa dihitung. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu definite article, yaitu artikel the yang digunakan untuk countable noun maupun uncountable noun. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton. Dadah!